Menurut gua, ini adalah salah satu hot toy Spider-Man terbaik yang gua punya sejauh ini. Ibarat kata dia kayak bener-bener keluar dari gamenya langsung gitu loh. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gua pengen unboxing Spider-Man Classic Suit. Oke, jadi kembali lagi bersama saya Medi Renaldi, toy reviewer abad ini. Dan kembali lagi juga di konten Hot Toy Spider-Man. Ya, ini channel kayaknya udah jadi channel Spider-Man nih. Dikit-dikit review Spider-Man mulu. Tapi jujur aja nih nggak sengaja ya, gue juga nggak mau review Spider-Man terus ya, karena banyak nih mainan yang lain ngantri nih buat gue review. Tapi yang satu ini spesial banget nih guys, karena ini adalah salah satu Hot Toy Spider-Man terbaru yang baru banget keluar. Dan sejauh ini sampai video ini gue syuting ya, belum ada orang Indonesia yang udah nge-review ini. Jadi kalau gue uploadnya cepet sih, ini bisa jadi gue yang pertama buat review ini sih. Dan kenapa ini spesial banget? Karena walaupun emang dia classic suit kayak gini, biasa aja gitu ya, merah biru gini, cuma banyak banget yang merumorkan kalau ini adalah baju yang mirip sama di film Spider-Man No Way Home, tepatnya di bagian endingnya. Yang dimana kalau kalian nonton ya, di endingnya itu Spider-Man Tom Holland lagi swinging-swinging gitu, dan dia memakai baju merah biru. Dari beberapa footage ada kemiripan, salah satunya adalah logo laba-labanya, yang dimana logo laba-laba yang ada di bajunya yang ini katanya tuh mirip banget sama logo laba-laba di Spider-Man No Way Home. Walaupun secara warna kalau gue lihat agak berbeda ya. Kalau yang ini tuh warnanya merah biru tua gitu. Sedangkan kalau gue lihat di filmnya, warnanya itu udah kayak merah dan juga biru muda, dan juga agak metalik gitu loh. Semacam percampuran classic suit ini dengan Spider-Man Mark 4. Yang dimana dua-duanya itu berasal dari video game Spider-Man di PlayStation. Jadi itu dia penjelasan kenapa suit yang ini cukup spesial nih. Dan by the way, sebelum unboxingnya dimulai, gue pengen ngucapin terima kasih ke Toys Wonderland, tempat dimana gue selalu mendapatkan mainan-mainan terbaru yang mungkin belum dijual di Indonesia dengan waktu yang sangat amat cepat. Kenapa bisa cepet banget? Karena biasanya mereka kalau ngirim itu pakai DHL. Dan gue bener-bener saranin buat kalian follow Instagramnya di sini, karena mereka suka bikin giveaway dan nggak menutup kemungkinan pemenangnya itu bisa dari Indonesia. Jadi silahkan dikepoin, gue pun udah taruh link Instagramnya di bawah. Dan karena gue udah gak sabar buat unboxing dia, sekarang seperti biasa langsung aja kita bahas boxnya kira-kira seperti ini. Boxnya ini cukup lebar ya, karena dibentuknya kayak persegi gitu. Yang dimana biasanya box Hot Toys itu persegi panjang gini, sedangkan yang ini dia tuh kayak bener-bener persegi gitu loh. Ya semoga aja aksesorisnya banyak ya. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Ada Spider-Man-nya lagi mejeng swinging-swinging gitu. Ada juga logo Marvel Spider-Man di sini, dan juga tulisan Spider-Man Classic Suit. Dan di sini ada semacam potongan cuplikan dari Spider-Man di gamenya nih guys. Dan menariknya, ini bisa langsung kita buka. Nah tuh, gila, udah kelihatan gak sih kegantengan dari mainan ini? Dilihat dari sini aja kelihatan kalau warnanya emang keluar banget gitu ya, merah birunya ya. Jadi semoga aja bagus nih. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ada logo Spider-Man dan juga tulisan Spider-Man Classic Suit VGM 048. Tampak atas bawahnya cuma ada logo Spider-Man doang kayak gini. Dan seperti biasa tampak belakangnya cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Spider-Man Classic Suit ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Dan sekarang seperti biasa, karena ini box Hot Toys yang sangat saya sayangi ya, kita akan buka solasinya dengan hati-hati nih guys. Nih gue ajarin cara buka Hot Toys yang bisa dijual lagi ya. Jadi caranya kalian klet dengan sangat amat hati-hati seperti ini ya. Nah kita buka pelan-pelan seperti ini. Alright, look at that. Nah jadi sekarang kalian bisa buka secara perlahan kayak gini. Dan kalau kalian lagi BU dan juga pengen jual lagi, ya gampang, tinggal ditutup kayak gini, terus isolasi lagi deh tuh. Lihat tuh, kayak baru lagi kan. Jadi itu dia tips bagaimana menjaga packaging dari Medi, si sahabat packaging. Sekarang langsung aja kita keluarkan dari kandangnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga sebagus itu ya guys ya. 1, 2, 3. Ulala, look at that. Kita buka lagi blister bagian atasnya seperti ini. Nah, oh my god. Yay, oh my god. Gila, ini proporsinya bener-bener cakep banget sih. Lihat tuh. Gila. First impression aja nih ya, dia ini udah kelihatan sangat amat proporsional dilihat dari otot-otot di badannya. Bener-bener terdefinisi gitu loh. Bisa dilihat dari dadanya, six pack-nya, bahkan sampai bicepnya nih. Jadi bener-bener cakep banget sih. Dan bahan bajunya kalau gue pegang kayak agak rubbery gitu loh. Dan ini menarik banget sih, karena dia bener-bener lentur kayak gini. Jadi sekarang langsung aja kita telanjangi, mulai dari tangan-tangannya dan juga kaki-kakinya. Dan ini dia Spider-Man-nya setelah berhasil kita telanjangi dengan sempurna. Gimana? Proporsional banget kan? Dan menariknya, di sini kita juga dapat
buntutnya dari Scorpion. Oh my god, look at that. Dia bisa di-bending kayak gini. Coba, gila, keren banget coy. Jadi ini fungsinya, dia bakalan jadi dioramanya buat nanti kita pose-posein, yang nantinya bakalan kita coba ya. Tapi sekarang kita bahas dulu aksesorisnya yang bener-bener segini banyak guys. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka, ngegebel, nembakin jaring, buat megang handphone, buat megang jaring, dan juga buat ngupil. Kita juga dapat spare matanya kayak gini, yang gantinya itu cukup mudah karena dipakai magnet gitu. Kita juga dapat spare jaringnya kayak gini, dapat stand base juga. Yang menariknya dia kayak dapat extension gitu supaya jangkauan Spider-Man lebih jauh. Kita juga dapat spare sendinya kayak gini, dapat handphone juga yang wallpapernya lagi nelpon Dr. Octopus. Kita juga dapat koran kayak gini. Yang menariknya dia itu bahannya bener-bener dari kertas koran gitu loh. Dan terakhir kita mendapatkan diorama tembok seperti ini. Yang menurut gua ini menarik banget sih karena bener-bener detail gitu loh. Lu bisa lihat di sini kayak ada kaca yang pecah gitu, ada blower AC juga, ada tembok yang bolong-bolong kayak gini, dan nantinya bisa diselipin sama buntut Scorpionnya ini. Dan yang lebih gilanya lagi, bahkan di sini kayak ada semacam detail colokan gitu guys. Jadi kayaknya ini bakalan cakep banget sih buat kita foto-fotoin Spider-Man-nya nanti. Dan tentunya di sini gue pengen remain, memang si Scorpion buntutnya ini kayak agak lentur gitu ya. Bahannya tuh dari karet gitu, jadi kalian bisa bending-bending kayak gini. Tapi kalian harus hati-hati di bagian ujung buntutnya ini nih, karena emang ini tajam banget coy. Dan menariknya lagi, ujung buntutnya ini kayak punya artikulasi gitu, jadi lu bisa gerak-gerakin kayak gini. Cuma ya itu pesan gua, hati-hati ketusuk. Au! Jadi itu dia semua item yang ada di dalam boxnya ini. Gak heran sih dia berlapis-lapis kayak gini. Jadi itu the first impression dari Spider-Man Classic Suit ini. Sekarang biar kita tahu apa aja plus minusnya, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini dia tampak lebih detail dari Spider-Man Classic Suit. Gimana menurut kalian? Tampan banget gak sih seperti muka saya? Tapi serius deh, ini in hand enak banget dilihatnya ya. Dipegangnya pun juga enak karena dia super proporsional gini loh. Dan sekarang kita akan mulai bahas. Pertama kita mulai dulu dari kepalanya. Nih, kalau kita lihat kepalanya, detailnya cakep banget sih. Webbing-webbingnya ini timbul gitu dan juga rapih parah paint jobnya ya. Teksturnya pun juga cakep banget, bikin dia enak dipegang. Detail lensanya juga cakep banget, tapi dia agak timbul gitu nih. Jujur gua agak bingung sih, karena seingat gua di gamenya nggak setimbul ini sih lensanya. Jujur ada yang aneh nih. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, toh nggak kelihatan aneh juga menurut gua kalau matanya timbul begini. Nah, nextnya kita ngomongin badannya yang menurut gua sangat amat ganteng sih. Kita mulai dulu dari bahan bajunya yang sangat amat ketat dan rubbery gitu. Jadi ini bakalan enak banget sih buat diposein. Terus poin plusnya lagi adalah paint jobnya di bagian bajunya ini bener-bener keren banget, keluar banget warnanya ya. Webbingnya walaupun tipis gini, semuanya sangat amat rapi, nggak ada yang miss, semuanya sangat amat simetris. Belum lagi kalau kalian lihat di sini ada semacam detail garis gitu yang agak menjorok ke dalam, dan itu keren banget sih. Dan nggak lupa juga kita bahas logo laba-labanya yang sangat amat rapi juga kayak gini. Dan by the way, ini adalah logo laba-laba yang orang bilang mirip banget sama logo laba-laba di Spider-Man No Way Home. Dan kalau gua lihat emang mirip banget sih. Tapi menurut kalian gimana? Coba deh diskusi dan berantem di kolom komentar di bawah. Dan nextnya kita ngomongin proporsinya ya, yang menurut gua mantep banget. Lu lihat tuh dada sama perutnya, ototnya bener-bener terdefinisi kayak gini coy. Dan menariknya nih, kalau lu pegang-pegang bagian ototnya, dia nih agak kenyal gitu. Sumpah gua nggak bohong. Nih gua raba-raba ya. Tuh, lihat tuh. Dia tuh kayak kenyal banget gitu loh. Jadi enak banget dipegangnya men. Tapi sumpah ini beneran enak banget dipegangnya sih. Jadi seolah-olah kayak dia pakai muscle suit di balik kostumnya ini. Dan ini pertama kalinya gue megang Hot Toys yang bahan badannya kayak gini. Jadi mantap Hot Toys. Palanya udah, badannya udah. Sekarang kita masuk ke kakinya guys. Dan di sini ada detail yang mungkin kalian nggak ngeh, tapi ini menarik banget. Jadi kalau kalian perhatiin, di sini garis tipis yang tadi nyambung sampai ke pahanya kayak gini. Dan yang gue juga suka adalah otot pahanya men. Lu bisa lihat di sini otot pahanya juga sangat terdefinisi ya. Proporsional banget gitu, nggak kekecilan dan juga nggak kegedean menurut gue. Jadi kayak pas aja gitu. Detail betis ke bawah juga standar Hot Toys aja ya, rapi aja gitu. Nah, tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Di sini kalian juga bisa lihat otot bahu dan juga bicepnya sangat amat kelihatan kayak gini ya. Dan di sini juga ada web shooternya yang nyaru, tapi kalian juga bisa adjust kayak gini. Nah, tuh lihat tuh. Mantap banget sih. Jadi ini berguna banget buat kalian atur-atur pas diposein nanti. Nah, tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Yang jadi sorotan di sini udah pasti logo laba-labanya ya. Klasik parah dan juga teksturnya timbul-timbul gitu. Dan yang lebih menariknya lagi, ternyata di sini ada detail garis-garis yang tadi ya. Jadi dia ini nyambung dari punggung sampai ke kaki sampai ke bagian depan kayak gini coy. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Ada detail-detail webbing gini yang sebagian dicat dan juga sebagian enggak. Dan juga selangkangannya kira-kira seperti itu. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini. Tidak ada jahitan di sini karena ini bahannya udah plastik gitu. Jadi itu dia tadi detail-detailnya. Overall sih dia ganteng banget ya. Tapi apakah artikulasinya seganteng itu juga? Mari kita buktikan sama-sama. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan juga ngangguk
ngangguk kayak gitu. Ada sedikit butterfly join di sini. Tangannya pun bisa ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Bisa diangkat juga sejauh ini ya guys ya. Swivel di bicepnya. Sikunya bisa sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball join di pergelangan tangannya. Dan tentunya dia juga bisa bernyanyi, bergoyang. Enak banget loh dengerin ratchet joinnya. Jadi kayak kretek abal gitu loh. Nih kan dengerinnya. Lanjut ke diafragmanya yang bisa muter-muter kayak gini. Pinggangnya pun juga bisa sedikit muter kayak gitu. Kakinya bisa nendang sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Swivel di pahanya. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball join di kakinya. Jadi dia bisa pivot-pivot kayak gini ataupun ke atas bawah kayak gini. Jari kakinya bisa ditekuk kayak gini dan selangkangannya pun bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini ataupun kayak gini. Secara keseluruhan ini figur bener-bener hampir perfect sih. Ibarat kata dia kayak bener-bener keluar dari gamenya langsung gitu loh. Karena menurut gue pribadi hampir sama persis kayak di gamenya. Cuma kurang head sculpt Peter Parker-nya doang sumpah. Dan justru di gue yang bermasalah ada di bagian dioramanya. Karena dia ini bahannya kayak kertas gitu, jadi ringkih parah sih. Gampang banget sobek kayak punya gue yang ini nih. Tapi nggak apa-apa, itu semua termaafkan karena menurut gue ini adalah salah satu Hot Toys Spider-Man terbaik yang gue punya sejauh ini. Jujur gue puas banget sih. Jadi sekali lagi mantap Hot Toys. Jadi itu dia tadi detail lebih dekat dari Spider-Man Classic Suit ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, ini dia perbandingan ukurannya. Kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Spider-Man Tom Holland, Hot Toys Spider-Man Andrew Garfield, Hot Toys Bully Maguire, Spider-Man Thunder Toys, dan juga Woody Buntu. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini Spider-Man Classic Suit yang seganteng ini di Indonesia sendiri harganya cukup mahal sih. Sampai video ini dibuat, gua cek di e-commerce Indonesia harganya itu sekitar 5 jutaan. Bahkan ada yang jual sampai 5.800.000 gitu. Nah, kalau di Toys Wonderland menurut gua harganya ya lebih murah sih. Di website sendiri tertulis kalau ini harganya 1.880 dolar Hong Kong. Ya kalau dirupiahin sekitar 3.400.000-an lah ya. Cuma ingat itu harganya masih di luar ongkir dan juga biaya pajak. Cuma tetap aja sih, kalaupun ada pajak dan juga ongkir, harusnya nggak semahal 5,8 juta ya. Jadi menurut gua Toys Wonderland ini bisa jadi salah satu alternatif buat kalian beli mainan ya. Jadi seperti biasa buat kalian yang pengen beli mainan keren, silahkan sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mr. Rinaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, apa ya? Mainan adalah teman. Apaan sih? Tapi yang satu ini spesial banget nih teman-teman. Anjay. Dan by the way sebelum